Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, hamdan wa syukron laka ya Allah, salatan wa salaman alaika ya Habiballah, amma ba'du. Pemirsa Tretan TV, jumpa lagi dengan saya Bila Kamila, Bila Suti, Ibu DWP Kemenak Sampang, yang saat ini berada di Asrama Haji Sukolilo, Surabaya, dalam rangka turut membersamai kegiatan penerimaan jemaah haji yang berasal dari Sampang tentunya. Dan Tretan TV, saat ini saya punya sesuatu yang unik yang akan kita kulik, yang juga sekaligus menginspirasi kita semua, bahwa manjada wajada, siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan kesampaian begitu. Dan ini sudah dibuktikan dari salah satu jamaah kita yang ada berasal dari Sampang begitu. Jadi jamaah haji tahun 2022 ini yang mestinya porsinya berangkat di tahun 2020. Segera kita sapa, segera kita ajak ngobrol bagaimanakah keunikan dari Bapak Kholili, salah satu jemaah haji yang akan segera berangkat ke Tanah Suci esok hari. Assalamualaikum Pak Kholili. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak Kholili? Alhamdulillah baik. Kita saat ini lagi nge-vlog ya, dengan Kemenak Sampang. Bisa disampaikan kepada Tretan TV ini tentang bagaimanakah asal muasal dari Pak Kholili bisa berangkat haji sekarang, yang informasinya adalah Pak Kholili dengan keseharian sebagai apa pekerjaannya ya Pak Kholili? Tukang becak. Tukang becak. Sudah berapa lama jadi tukang becak? Tukang becak kira-kira saya tuh kawin tahun 81. Kira-kira 84 atau 85 sampai sekarang. Iya. Dari 81 udah mulai jadi tukang becak. 81 saya kawin, waktu kawin ya perkiraan ya sudah tahun 85 lah. Udah mulai beraktivitas dari tukang becak. Iya, Oke. Ada keinginan untuk berangkat haji itu di tahun berapa? Untuk bagi saya pun tidak ada. Sebetulnya karena semua manusia pasti keinginan. Betul. Cuma untuk dilihat penghasilan saya itu tidak seberapa. Jadi mau keinginan gimana? Karena kita sudah takdir dari Allah Bu, memang bisa menunaikan ibadah haji sama istri saya. Seharusnya tahun ini bisa berangkat sama istri. Seharusnya bukan setahun ini, tahun 2020 supaya berangkat sama istri. sama istri. Iya. Kemudian tahun 2019 istri sudah meninggal. Saya hanya sendirian. Iya. Baik. Kemudian kalau kita bicara tentang penghasilan secara nominal kan suatu hal yang mustahil. Mohon izin, mohon maaf, seorang tukang becak bisa menyempurnakan rukun Islam yang kelima. Ini bagaimana? Ada tips, ada kiat, atau ada cara yang bisa disampaikan kepada Tretan TV bahwa ternyata saya mampu dan saya bisa meskipun seorang tukang becak berangkat ke Tanah Suci? Betul, tidak salah Bu. Memang manusia itu tergantung takdir dari Yang Maha Kuasa Bu. Meskipun berlimpah harta, tapi dia itu tidak punya takdir. Memang tidak pasti jadi menunaikan ibadah haji Bu. Karena kita sebagai orang tidak mampu, niatnya manusia itu memang ingin. Itu soalnya wajib. Ya. Kalau bagi yang mampu, kalau bagi yang tidak mampu, itu Bu. Ternyata Pak Kholili dimampukan sama Allah. Dimampukan sama Allah. Karena kita mungkin kalau kita pun tidak punya niat, mungkin istri yang punya niat Bu. Oh subhanallah. Mungkin istri. Yang Kenapa? memberikan motivasi adalah Istri Bu. Saya tuh waktu saya karena gini Bu, saya hasil 20 atau 30 atau 40 besarnya. Ya saya tidak tahu apa Bu. Saya cuma kalau sudah datang ini kasih iya saya kasih di AMB ya disimpan. Terus cuma saya bilang, saya itu tak mau pegang uang. Saya minta tolong kalau untuk saya rokok hanya dijaga sampai habis. Jadi apapun saya tidak mau, tidak tahu dijadikan apa, saya tidak tahu. Terserah yang memegang uang. Terus akhirnya berapa bulan lagi itu terbilang istri, ini uangnya hasil kerjanya untuk saya mau dibelikan emas. Emas masih harga 200 atau 300 lah pokoknya per gramnya Bu. Ya.
Ya sudah terserah. Misalkan yang penting ada buktinya. Meskipun dijadikan apa yang ada buktinya. Oh ya, terus dibelikan. Punya 1 gram aja, butuh 1 gram. Kerja lagi, sudah kira dapat 1 gram lagi, bilang lagi, dibeliin lagi, ya enggak apa-apa. Dikumpulkan sedikit-sedikit, kata saya itu. Karena kita orang tidak mampu, manusia ini tidak mungkin senormal utuh seterusnya. Pasti ada sakit ada kebutuhan apa gitu kata saya. Karena saya sebagai presiden kalau tidak punya dikasih pengarahan gitu Bu, takut istri itu gampang keluarnya gitu. Oh ya, malah saya lebih takut karena saya tidak kerja soalnya gitu. Itu saya tidak tahu, keinginan naik haji tidak tahu Bu, saya sebetulnya Bu. Ada di istri tadi. Ada di istri sebetulnya saya tidak tahu. Terus 2010, ya pokoknya 2011 dia bilang saya dapat arisan gitu. Alhamdulillah. Saya bilang dalam hati memang istri saya ini memang telaten untuk menabung uang. Oh ya gimana? Ya sudah, apa kata besok-besok. Kira-kira 8 hari dia bilang, mari nabung haji. Daftar haji gitu. Duh, mau dari mana mau daftar haji? Itu emas itu mau dijual semua dengan saya. Gitu. Oh ya, kalau gitu adanya, ayo silakan dijual. Terus dapat uang berapa? Dapat uang bukan 50. Karena daftar itu gak sama, selisih 2 hari atau 3 hari. Terus saya masuk Bank BNI, karena istri saya sudah sakit-sakitan Bu. Tapi dia ingin terus semangat mau naik haji. Terus saya daftar, kenapa Pak? Enggak hari-hari sebelumnya Pak. Karena hari-hari sebelumnya masih ada tabungan talangan ya, talangan itu bukan meski punya 100 atau 500 kan bisa, meskipun tabung talangan itu tabungan haji talangan. Karena kemarin nggak punya uang Pak, karena saya bagi orang tidak mampu. Ini memang keinginan istri. Kalau sekarang Pak per orang 25 juta, kalau 2 orang 50. Saya tidak, kalau 2 orang Pak tidak memenuhi syarat, cuma karena umpamanya kita punya uang 40 kan nggak boleh kalau tidak memenuhi syarat. Sampai dalam pemberangkatan pelunasan kan gitu Bu. Cuma daftar 1 aja saya. Itu saat yang daftar 1 Bapak atau Pak Khalil atau Ibu? Saya. Pak Khalil. Saya. Terus kira-kira berapa hari istri itu usaha pinjam sama saudaranya. Pinjam. Terus bilang, sudah saya mau pinjam sama saudara biar sama-sama berangkatnya. Ya sudah terserah. Tapi saya maaf karena saya nggak kerja, Bapak yang kerja. Jadi gimana saya nggak enak. Jangan gitu. Ini urusan ibadah ini. Semoga dapat berkah kerjaan saya itu lebih banyak rezeki lagi. Gitu. Ya terus kerja terakhirnya ikut arisan lagi Bu. Arisan lagi. Terus kira-kira 4 hari atau 5 hari saya mendaftar. Dikasih emas sama saudaranya dijual untuk mendaftar juga gitu. Terus ikut arisan, dapat arisan terus diganti Bu. Bukan keinginan, saya tidak tahu sebetulnya keinginan di naik haji itu istri saya tidak tahu saya Bu. Berarti yang memotivasi, yang berinspirasi adalah istrinya Pak. Iya, saya Bu, saya pun tidak ada keinginan Bu, tidak ada rencana gimana saya ingin mau naik mudah, cuma biasa-biasa saja. Itu istri yang bilang sama saya Bu, menjadikan saya haji seperti ini Bu. Apa yang dipunyai oleh istri Pak Khalili sehingga punya keinginan yang sangat kuat? Artinya apakah di sana beliau almarhumah itu punya istiqomah begitu, amalan apa begitu? Yang sepengetahuan Pak Khalili? Sepengetahuan saya memang istri saya itu Bu, karena istri saya itu tidak aktivitas. Meskipun daerah Permata itu aktivitas, ya bukan saya ini mensucikan istri saya atau saya. Karena kalau di Permata itu Bu, Cuk Lanteng itu Jalan Permata itu aktivitasnya semua ikan. Itu kalau mulai jam 2 sampai jam 3 atau sampai dini hari? Iya, jam 2 ini hari sampai jam 3 sampai maghrib. Ya, saya tidak memeskikan.
ya ketinggalan. Karena kenapa bilang begitu? Itu semua itu pakaian itu kotor semua. Itu bukan saya mentinggikan saya atau istri saya. Kalau istri saya kan nggak kerja, jadi harus bagi saya jangan sampai ketinggalan. Karena bukan tidak aktivitas, Bu. Cuma gimana namanya rumah tangga kan punya anak, Bu. Cuma melayani anak itu. Kalau aktivitas enggak aktivitas, Bu. Dari pengalaman Pak Khalil yang berangkat haji sekarang ini akan segera berangkat ke Tanah Suci, ada nggak mungkin yang mau disampaikan Sama kepada almarhumah? Oh, memang saya niat almarhumah ini sekarang ini waktu saya sudah dipanggil sama yang Maha Kuasa, saya niat akan dihajikan, Bu. Bukan sekarang aja, dia sudah meninggal karena dia terdaftar udah, Bu. Uangnya itu memang diambil di bank, cuma bukan ada di saya, Bu. Maksudnya ditaruh saudara saya. Saya bilang, awas, ini uang asem, maka uang ini ada di saya takut nanti karena uang, Bu, manusia, Bu, meski kalau sudah ada kebutuhan tidak pandang uang apa, Bu. Jadi dengan saya dititipkan sama uang sama saudara saya 25 juta, awas, hati-hati jangan dipakai, ini uang asam. Saya pun juga yang punya takut, apalagi sampean. Saya titip, nanti kalau sudah waktunya saya berangkat, saya ambil. Tujuannya mau dinaikkan, mau batalkan istri saya karena dia niat haji. Kalau dia niat haji cuma uang itu untuk main-main di sini atau untuk bagi saya atau gimana, canda. Memang niat. Kalau sudah keluar saya jam 12 Kemenak nelpon, Pak, punyanya sampean turun 108 berapa gitu. Oh iya, Bu. Langsung saya tanya, persyaratannya apa, Bu? Pelunas dari BNI, nanti setor ke Bank Syariah. Terus langsung saya nanya, Bu, karena saya tidak mampu, Bu. Ya. Ada tambahan enggak, Bu? Langsung tanya saya, Bu, langsung. Kenapa takut, ada apa? Saya tuh bukan belum siap, tidak punya, bukan belum siap, tidak punya saya. Oh, sudah ada, Pak, enggak ada. Tiap malam saya, Bu, nggak tidur jam 2 atau jam setengah 3. Lihat pengumuman di TV itu, Bu, karena saya tidak mampu. Terus pembukaan pertama jemaah haji 45, kan gitu, Bu. Ya Allah, mau dari mana untuk tambah saya? Lillah ini, Bu, istri sudah nggak ada. Memang ada uangnya istri 25, Bu, tapi kan untuk istri itu, Bu, bukan untuk saya. Untuk saya terus, tapi Menteri Agama menjelaskan, tapi jamaah nggak usah khawatir, masih Indonesia mau koordinasi dengan Arab Saudi, bilangnya. Terus lihat tiap malam terus saya, Bu, lihat, akhirnya turun lagi 42.500 berapa gitu, Bu. Tapi jangan dipastikan masih mau berusaha Indonesia gitu, ya, Bu. Betul. Itu terus akhirnya terlahir 39.800 berapa gitu, Bu. Memang saya dulu tahun 20 saya waktu daftar 2011, terus pemberangkatan tahun 2020 37.500 berapa gitu, Bu, saya, Bu, itu, Bu, adanya, Bu. Baik. Kalau boleh mengetahui aktivitasnya Pak Khalil ketika berangkat untuk mengayuh becak, itu jam berapa dan sampai jam berapa, Pak? Mulai saya, Bu, punya saya turun, memang saya itu tidak aktivitas, Bu, karena saya jaga stamina. Artinya Pak Khalil itu bekerja menjadi tukang becak, mengayuh, itu mulai jam berapa? Mulai jam 7, Bu, tergantung rezeki, Bu, tergantung rame. Mulai jam 7, ya kalau sepi, Bu, jam 10 udah nyampe di rumah. Udah pulang. Ya kadang kalau rame itu, karena kalau rame itu kan senang, Bu. Kadang ya jam 3, jam 2 gitu. Dengan penghasilan per hari? Penghasilan per hari tergantung rame sepinya. Kalau rame, Bu, sampai 50 gitu. Kalau
jam 12 itu sudah dapat 30 gitu Bu. Terus sampai jam 2 gitu sampai 50 gitu. Mulai sudah corona turun Bu. Iya. Corona turun itu sulit Bu. Jam 10 itu cari uang 5.000 itu sulit Bu. Jam 10 berangkat jam 7 sampai jam 10 itu tidak dapat uang 5.000 pun Bu. Jadi untuk bagi kita orang tidak mampu, sabar aja Bu, sabar. Karena kalau saya di rumah tidak mungkin dapat uang. Meskipun sepi, kalau ada saya ada di pasar, pasti ada orang butuh beca. Meskipun jam berapa gitu. Kalau di rumah sudah, kalau sudah sampai rumah sudah, tidak ada yang butuh lagi Bu. Kalau di pasar masih ada yang butuh. Iya, itu saya Bu. Baik. Kalau melihat dari pengalamannya Pak Kholili, percaya enggak bahwa haji itu adalah panggilan? Panggilan, memang panggilan Bu. Kenapa saya bilang panggilan? Di daerah Jalan Permata itu bukan banyaknya orang yang mampu-mampu. Kenapa tidak melaksanakan ibadah haji? Itu kan masih belum panggilan itu Bu. Untuk bagi saya ini, bukan saya membanggakan saya sendiri. Kenapa kok hartanya banyak, kok eman itu mau enggak. Itu belum panggilan. Baik. Ini ada pesan dari Pak Kholili, mungkin bisa disampaikan kepada Tretan TV, kepada saudara-saudara kita, bahwa bersungguh-sungguh, punya niatan, ternyata Allah juga pasti akan memberikan jalan. Silakan menyampaikan pesan kepada Tretan TV, Pak Kholili. Oh iya, karena ini sudah di rumah sudah Bu. Sudah dari rumah sebetulnya. Apa yang mau disampaikan kepada teman-teman? Ya, semoga bukan hanya saya saja Bu, semoga semua umat Islam, semoga dengan Allah itu tercapai karena niat rukun Islam yang kelima ini Bu. Bukan saya aja Bu. Jadi kebanyakan juga saya di sana Bu, sama teman-teman, saudara-saudara, kalau berkumpul, ayo niat aja meskipun tidak punya apa. Tapi bukan niat aja, kerja yang harus usaha, bukan niat. Kalau niat aja tapi nongkrong, mana bisa tercapai. Apa sekarang ini kan pelaturan undang-undang 30. Biar berapa tahun kalau kita ini sudah panggilan dari Yang Maha Kuasa, belum meninggal Bu. Dipanggil dulu baru meninggal. Kalau sudah dipanggil saya ini Bu, bukan meninggal duluan, panggilan duluan Bu. Ini untuk saya sudah sampaikan saya teman-teman saudara di sana. Memang orang sana itu tidak nyangka gitu Bu. Memang tidak nyangka Bu. Karena kita sebagai orang tidak mampu, apapun saya kerjakan. Ada orang tolong ini kerjakan dengan saya Bu. Saya tidak malu Bu, kalau ada yang ngajak bangunan jadi tukang lulu itu. Mari, yang penting hasil, selesai. Berarti ada niat, ada usaha. Iya, apalagi sekarang sudah tercapai, mengakui saya ini Bu. Mengakui memang kehendak Allah sekarang ini. Karena tidak sejalan dengan keadaan harta saya Bu. Memang kita cuma niat aja, semoga tercapai sampai tujuan saya Bu. Kalau memang saya ini sekarang Bu, lillahi ta'ala, saya bilang sama istri saya sekarang ini Bu ya, karena sudah kawin lagi saya. Sudah istri saya ini sabar Bu. Gimana berangkat ke tanah suci, nggak bawa uang, nggak bawa sana, sudahlah. Nggak usah jadi pikiran masalah itu. Yang penting saya ongkos terbang sudah bayar, terus niat hajinya istri saya ada, sudah pasti berangkat saya. Untuk makanan pemerintah sudah jelaskan 1 hari 3 kali. Saya untuk makan jatah aja. Itu aja. Masa enggak? Sudah, saya ini bukan perempuan saya. Sudah cukup. Memang saya gitu bilang sama istri saya. Aku sekarang usia berapa? Kalau kita mulai dulu, kalau orang dulu itu kelahiran tidak dicatat, cuma perkira-kira. Sampang itu masih belum ada listrik, masih belum ada mobil, cuma becak. Jadi kelahiran dulu tidak cuma ada sepandingan saya. Dia ibunya bilang,
itu hari satu lahirnya sama ini Namanya kata. sama begitu. Begitu saya tanya, jadi berapa sekarang umurnya? 60. 60. Tapi kalau saya lihat KTP, karena bikin KTP itu cuma kira-kira tidak pegang kelahiran Bu. Gitu kan. Waktu bikin KTP di kelurahan umur berapa? Mungkin 54 saya Bu di KTP. Mungkin ini. Apa salahnya Bu cuma dulu tidak punya akte kelahiran? Ya. Itu. Baik. Sebetulnya 60 Bu. 60 ya. Pak Kolili, terima kasih waktunya Pak Kolili berbagi cerita dengan kita, dengan Tretan Tibik Sampang. Ini adalah hal yang luar biasa, menginspirasi kepada kita semua bahwa niatan itu sangat penting, tapi harus sesuai dengan usaha. Ya, ini subhanallah menginspirasi kita Tretan Tibik bahwa ternyata haji itu panggilan, dan terbukti tukang becak saja, mohon izin, mohon maaf, tukang becak saja ini bisa berangkat. Ini kalau sudah panggilan, apalagi kita yang lebih mampu dari beliau. Ini mudah-mudahan juga disegerakan, dimudahkan segera nyampe ke Tanah Suci, ke Baitullah, ke Madinatul Munawwarah dan juga Makkatul Mukarramah. Terima kasih kebersamaannya, dan sekali lagi terima kasih. Sehat selalu Pak Kolili ada di Tanah Suci nanti ya. Bu. Jaga Minta sambung doa Bu kepada ibu betul. saya, minta sambung doa. Betul. Jangan lupa minum air putih selalu Ya, sering ya. Ini Ya, juga Bu. didengarkan teman-teman dari Ya. kesehatan juga. Ya. Ya. Terima kasih waktunya Pak Kolili. Oh iya, ya, Dan sama-sama. pemirsa Tretan Tibik, terima kasih atas kebersamaannya dengan saya Yula Kamila. Kita selesai nge-vlog, kita ngangkat sebuah cerita yang luar biasa, penuh inspiratif, bahwa panggilan itu bisa datang kepada siapapun kalau ada niatan yang kuat, juga usaha yang kuat juga. Demikian, terima kasih, salam sehat, penuh cinta, bahagia, dan berkah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.